ruangan ini dalam rangka mengikuti seminar pendidikan. Selain itu, salam kepada dan kita yang terhormat Ibu Lydia dan juga teman-teman yang saya sayangi. Terima kasih atas atensinya mengikuti ini adalah overview yang akan saya sampaikan di hadapan teman-teman semuanya dan di hadapan Indonesia. Yang pertama ada pengalaman bermakna, yang kedua ada desain inovasi atau inovasi pembelajaran, lalu ada tindak lanjut, lalu ada paradigma baru makna guru. Nah, teman-teman, mohon perhatiannya, kalian bisa simak dan lihat artikel berikut ini yang saya tampilkan. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa kasus ini pernah terjadi beberapa waktu lalu. Pasti teman-teman semua udah tahu kan kasusnya? Iya. Dan baru-baru tahu kan? Dandi sudah tahu kan? Ini kasusnya Mario Dandi yang melakukan kekerasan terhadap siapa namanya? David Nah, isu ini menjadi perhatian sebelumnya buatnya apa? pendidikan. Banyak para pakar yang menilai Kan udah paham salah satunya pakar dari UGM, seorang psikolog dari UGM yang menyatakan bahwa adanya kasus Mario Dandi ini menjadi bukti lemahnya pembelajaran sosial emosional baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Kenapa bisa begitu? Karena menurut Ibu Novi ini, jika pembelajaran emosi sosial baik, ketika anak melihat lingkungan yang negatif, maka anak-anak akan mampu membangun kesadaran diri dan meregulasi emosi mereka. Dan menurut saya, mungkin kita juga menyadari bahwa generasi sekarang memiliki kesulitan dalam meregulasi emosi dalam dirinya masing-masing. Hal ini ya banyak kita lihat, banyak siswa-siswa yang melakukan perundungan, banyak yang melakukan hal-hal yang negatif, dan itu dilakukan oleh pelajar, baik dari SD maupun sampai SMA. Bahkan juga ada yang dilakukan oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya izin memaparkan salah satu pengalaman yang paling bermakna selama saya mengikuti perkuliahan di program PPG di Universitas Negeri Jakarta ini. Sejujurnya semua pengalaman ini selama mengikuti perkuliahan itu semuanya bermakna bagi saya. Namun ketika disuruh memilih, maka saya memilih untuk membahas pembelajaran sosial emosional. Di kesempatan ini, saya mengambil salah satu pengalaman yang menurut saya paling bermakna, yaitu topik 2 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Topik 2 ini membahas peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Nah, mengapa sih guru itu perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Menurut topik Kress et al. Ya pada tahun 2002, ada 3 hal yang perlu diingat dan yang perlu diingat oleh seorang guru sebagai pendidik dan agen of change, sebagai agen perubahan. Yang pertama, kepedulian atau caring relationship sebagai dasar pembelajaran. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, seorang guru dalam proses pembelajaran itu pastinya harus membangun hubungan yang positif dengan peserta didiknya. Betul kan? Betul. Nah, kita berusaha untuk berlaku adil terhadap semua peserta didik yang ada di kelas kita. Kenapa? Karena hubungan yang baik itu menjadi dasar pembelajaran, sehingga peserta didik itu nyaman untuk belajar. Ketika peserta didik nyaman, otomatis mereka akan cenderung akan lebih termotivasi dalam belajar, seperti itu. Lalu yang kedua, emosi mempengaruhi suasana belajar. Nah, tadi kita sempat bahas bahwa setelah saya tanya itu ke teman-teman semuanya, ketika teman-teman di bangku SD, coba kita ulang lagi pertanyaannya. Teman-teman masih ingatkah apa yang pelajaran apa yang sudah kita pelajari di SD? Ingatkah semua pelajaran tersebut? Kenapa semuanya nggak ingat? Maksudnya kenapa ada sebagian yang ingat?
Nah, ingat pelajaran olahraga doang. Gurunya ganteng. Ingat maksudnya. Oke, jadi yang kalian ingat adalah pengalaman yang apa? Menyenangkan, Yang fun. yang fun, terus yang ada juga yang no fun kan. Tetapi mostly kebanyakan tuh menyenangkan, hal-hal yang menyenangkan yang kita ingat. Kenapa? Ternyata dalam sebuah penelitian emosi ini ketika peserta didik dalam keadaan yang menyenangkan, yang rileks, maka hal ini berdampak kepada ingatan memori jangka lama mereka. Jadi ketika mereka duduk di kelas dengan emosi yang rileks, yang stabil, yang menyenangkan, mereka akan menyerap ilmu pembelajaran itu dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Nah, yang ketiga, tujuan yang mau dicapai dan pemecahan masalah mengarahkan individu, baik itu maupun peserta didik, untuk memberikan motivasi atau energi untuk melakukan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah seorang guru ketika sudah mengetahui tujuan pembelajaran, otomatis ketika mengajar dia akan relax, akan nyaman. Begitupun yang dialami oleh siswa, peserta didik maksudnya. Ketika peserta didik mengetahui tujuannya dalam belajar, otomatis dia akan termotivasi. Oh ya, saya belajar hari ini karena saya pengen bisa ini. Saya belajar ini karena saya pengen menguasai ini. Seperti itu. Next. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pembelajaran sosial emosional. Sekarang membahas tentang kompetensinya, atau yang kita kenal adalah academic, social, and emotional learning atau CESL. Nah, yang pertama kompetensinya itu ada self awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan seorang individu dalam mengelola, mengatur emosinya. Nah, jadi ini juga meliputi tentang potensi kita, kelemahan kita, atau kekuatan diri kita. Pokoknya kita mengenali diri kita lebih baik, mengenali diri sendiri, membangun kesadaran terhadap diri kita. Yang kedua, self management atau manajemen, yaitu kemampuan seseorang dalam mengatur emosinya, perilakunya, pikirannya, dan moralnya ketika berhadapan dengan orang lain dan di berbagai situasi. Nah, itu kemampuan self management. Yang ketiga, kemampuan responsible decision making. Maksudnya adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat dan bertanggung jawab. Nah, yang keempat ada social awareness atau kesadaran sosial. Social awareness ini maksudnya adalah kemampuan seorang individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini lebih menekankan kepada empati. Bagaimana kita bisa berempati kepada orang lain dengan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya ada relationship skill atau keterampilan sosial. Nah, ini mencakup kemampuan bagaimana seorang peserta didik dapat berinteraksi di lingkungan sosial secara sehat, tidak toksik, secara positif, menyenangkan, sehingga dia bisa berkolaborasi di komunitas mereka dengan maksimal. Nah, di topik 2 ini kita juga membahas salah satu teknik yang bisa meningkatkan kesadaran diri kita, yaitu teknik mindfulness. Nah, ada 3 teknik. Yang pertama, 2 feet 1 breath, set intentions, dan I am aware teknik. Mungkin kita akan mempraktikkan salah satunya, ya teman-teman ya. Kita praktik dulu ya. Gas. Kita praktik dulu biar relax. Mungkin yang habis ini prestasinya setelah saya agak deg-degan. Nah, kita bisa mengikuti teknik mindfulness ini nih. Nah, berarti kita pilih yang paling sederhana karena waktunya sebentar. Yang pertama ya, 2 feet 1 breath. Nah, coba sekarang teman-teman silakan berdiri. Berdiri dalam keadaan yang nyaman. Kita praktikkan. Nah, coba rasakan kedua kaki kalian berpijak di lantai ini. Rasakan. Lalu sekarang pelan-pelan pejamkan mata teman-teman semuanya. Pejamkan mata teman-teman. Nah, sekarang pikirkan hal-hal positif yang membuat perasaan teman-teman tuh senang, merasa senang, relax. Salah satu hal yang menyenangkan.
Sudah dipikirkan? Nah, Sudah? Kalau belum ada, cari sampai ketemu. Selanjutnya, teman-teman bisa tarik nafas pelan-pelan selama 15 detik ya. Tarik nafas dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Nah, sekarang hembuskan pelan-pelan. Hembuskannya kalau bisa lewat hidung ya, jangan lewat mulut. gila. Iya. Ulang lagi, kita tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Hembuskan nafasnya pelan-pelan. Mulai rasakan. Rasakan emosinya, teman-teman, rasakan ya. Lagi, sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Hembuskan besok. Enggak. Nah, gimana? Sudah? Apa yang kalian rasakan? Gelap. Lega. Apa? Tenang. Sekarang boleh duduk. Teknik mindfulness ini bisa kita terapkan ketika kita sedang burn out ya, ketika kita dalam berbagai situasi, lalu kita lagi mencapai titik stres, gitu, kita bisa ambil jeda waktu terlebih dahulu untuk mengembalikan kesadaran diri kita. Nah, salah satunya dengan melakukan teknik mindfulness ini. Dan tadi teman-teman rasakan jadi lebih lega ya walaupun cuma sebentar. Sebenarnya ini harus diulang-ulang terus, mungkin sampai 10 kali, jadi benar-benar bisa tenang. Lanjut. Nah, berikut ini adalah bukti-bukti atau artefak dalam topik yang sudah saya ikuti di topik 2 ini. Ya, jadi perangkat pembelajaran ini berisi tentang RPP yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran yang guru lakukan di kelas. Lalu ada video teknik mindfulness. Ini juga diterapkan waktu kita PPL. Ini diterapkan oleh kelompok saya. Lalu ada kumpulan tugas-tugas lain. Next. Nah, adapun desain inovasi yang saya lakukan yaitu ada 2 inovasi. Yang pertama ada mindfulness program. Saya melakukan inovasi ini yaitu meditasi singkat untuk membantu peserta didik memahami dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Jadi nanti ke depannya saya ingin menerapkan meditasi singkat ini atau mindfulness ini sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya ada mentorship atau body system program. Nah, nantinya akan dipilih beberapa mentor dan mentor tersebut akan memiliki beberapa kelompok yang akan bertindak sebagai pendamping atau kelompok kecil tersebut. Jadi guru sebagai agen of change juga mengkader mengikutsertakan siswa-siswa pilihannya untuk menjadi agen of change juga, sehingga mereka ini nantinya si agen of change mentor-mentor ini akan menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan perilaku yang positif untuk teman-temannya, dan juga dia akan membantu mendampingi teman-temannya di kelompoknya mereka masing-masing. Next. Nah, berikut ini adalah rencana tindak lanjut atas inovasi yang sebelumnya. Yang pertama, identifikasi kompetensi sel yang diperlukan. Jadi kita harus identifikasi dulu nih kompetensi mana. Tadi kan ada 5 ya. Kompetensi mana yang mau dipilih atau mau diajarkan pada saat tertentu ya, pada saat tertentu. Setelah kita pilih, misalnya tentang empati, misalnya tentang mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kompetensi itu bisa kita pilih dulu. Selanjutnya integrasikan si empati itu, si keputusan bertanggung jawab itu ke dalam pembelajaran. Selanjutnya gunakan metode pembelajaran yang interaktif. Jadi pembelajaran sosial emosional ini nggak bisa dijalankan secara teori saja. Jadi kita harus menarik sebanyak-banyaknya atensi peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Bisa dilakukan dengan diskusi kelompok, bermain peran, studi kasus, dan banyak teknik-teknik yang lainnya.
Lalu yang keempat, modelkan dan berbagi contoh. Dan ini menjadi fokus kita ya, yang sangat ditekankan. Seperti yang saya bilang, pembelajaran sosial emosional tidak bisa diajarkan secara teori atau secara ceramah seperti ini. Ini perlu role model. Dan guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai role model yang baik untuk peserta didiknya. Kenapa? Karena peserta didik itu kan meniru kita ya. Nah, oleh karena itu, mulai dari guru nih, mulai dari kita sebagai calon guru, bagaimana kita bisa berempati kepada sesama, bagaimana kita bisa menghargai sesama ketika yang lain sedang misalnya melakukan prestasi sebagainya. Dimulai dari guru menjadi role model untuk siswanya. Setelah itu kita juga bisa mendatangkan guest star atau tokoh-tokoh yang dapat kita undang ke kelas atau seminar yang akan kita adakan di sekolah. Tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh inspiratif yang bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak, untuk peserta didik, sehingga mereka jadi, oh begini ya kalau misalnya seseorang yang sosial emosional baik, mereka punya pesona sendiri gitu. Jadi mereka terinspirasi. Selanjutnya, ciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Nah, pembelajaran sosial emosional ini juga sangat berkaitan dengan lingkungan ya, lingkungan kelas. Maksudnya adalah sebagai guru kita harus memastikan lingkungan kelas kita tuh menyenangkan, aman dalam artian ketika anak-anak itu saling respect satu sama lain, saling menghargai berbagai pendapat. Ketika terjadi konflik, seorang guru tuh harus berlaku adil. Bagaimana menyelesaikan konflik secara terdidik gitu, secara terdidik. Jangan ada condong pilih kasih ke kelompok tertentu. Selanjutnya, kalau kolaborasi dengan peserta didik dan orang tua. Nah, ketika di sekolah kita memprogramkan kompetensi pembelajaran sosial emosional ini, kita seorang guru juga perlu berkolaborasi dengan orang tua. Kenapa? Jangan sampai skill emosional ini berhenti di sekolah, tapi kalau bisa terus dipraktikkan di rumah. Oleh karena itu kita harus visi dengan orang tua gitu. Bisa diadakan pertemuan atau rapat sehingga menyamakan perspektif guru dan orang tua dalam mencapai tujuan pembelajaran sosial emosional ini. Selanjutnya ada evaluasi dan umpan balik. Nah, tadi kan inovasi yang sebelumnya itu ada tentang mentorship gitu ya. Nah, pembelajaran sosial emosional ini juga perlu diadakan evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan pengamatan, lalu ada nanti instrumen penilaian sikap dan emosional. Nah, dan ini juga akan dibantu dengan mentor-mentor yang juga turut mengobservasi teman-temannya. Dan dilakukan umpan balik pastinya. Nah, dari serangkaian topik di topik 2 ini, maka terjadi perubahan paradigma bagi saya sebelumnya dengan paradigma yang dulu dengan yang sekarang. Sekarang ini, yang dulu saya berpikir paradigma guru itu hanya sebagai kita berfokus untuk memajukan intelektual study aja. Kita fokus menyiapkan materi, konten-konten pembelajaran, sibuk berkutik gitu saja. Tapi setelah saya PPL dan mengobservasi, ternyata ada satu hal di belakang itu yang menjadi juga pemicu keberhasilan proses pembelajaran. Teman-teman, kalau kita perhatikan, seorang guru yang bisa menjadi teladan yang baik, itu bisa membuat kondisi kelas itu jadi menyenangkan gitu, tertib, kondusif. Nah, itulah guru sebagai model perilaku. Dari sini perspektif saya jadi berubah ya. Ternyata guru itu juga menjadi pusat perhatian siswa gitu, sangat menjadi pusat perhatian siswa. Yang kedua, guru sebagai pembimbing perkembangan pribadi. Jadi di sini guru tidak hanya membimbing secara kognitif, tapi juga secara sosial, emosional, dan moral peserta didik. Guru bertanggung jawab terhadap sosial emosional peserta didik. Selanjutnya, guru sebagai pembelajar seumur hidup. Nah, dari sini saya belajar bahwa ternyata tugas guru itu complicated ya, tidak hanya intelektual, emosional, dan moral. Oleh karena itu, ya selayaknya kita harus terus belajar dan mengupgrade pengetahuan baru gitu. Karena ya seperti sendiri sekarang,
dunia ini begitu dinamis dan jangan sampai kita ketinggalan tidak mau belajar sehingga kita tidak relevan dengan keadaan peserta didik yang sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apa ada pertanyaan dari teman-teman dari situasi? Love you. Mungkin saya sedikit ya, sebetulnya nggak bertanya penguatan pembelajaran sosial emosional ini sangat penting ya. Dan ini yang memang sekarang sedang digencarkan, khususnya nanti kalau saya namanya Anda semua nanti menjadi seorang guru ya, guru penggerak itu sedang digencarkan pembelajaran sosial emosional. Dan tadi saya menyimak sedikit yang setengahnya sebelumnya mungkin sudah berlangsung ya perkaranya, jadi saya agak ketinggalan, mohon maaf. Menarik sekali untuk Zahra. Jadi pertanyaan saya menarik ini karena dikaitkan dengan kasus yang sekarang sedang viral. Iya. Jadi pertanyaan saya nih untuk pengaruhnya, bagaimana sih sebetulnya kita untuk meyakinkan kepada peserta didik kita untuk meyakinkan atau menstabilkan emosi atau tingkat stres mereka ketika dalam pembelajaran. Ya. Itu juga saya praktekkan di dalam kelas ya. Untuk pembelajaran sosial emosional ketika anak sudah mulai boring atau bete dengan pembelajaran ya, apalagi kalau anak-anak tuh kalau sudah diberikan pelajaran matematika, kalau ada yang nggak suka kan ya, itu sudah akhirnya sudah hilang konsentrasi. Akhirnya kita berikan tadi mindfulness, itu bagus sekali. Nah, pertanyaan saya di mana nih untuk yang karena dikaitkan ya dengan kasus yang viral itu, bagaimana sih untuk menetralisirkan keadaan atau emosi tingkat stres kepada peserta didik, karena si siapa David itu ya, dia kan dalam pengambilan keputusan itu kan ya, bagaimana pengambilan keputusan itu dia lakukan sehingga terjadinya kekerasan seperti yang dilakukan oleh anak. Jadi pertanyaannya bagaimana nih menurut Anda untuk betul-betul bisa kita terapkan kepada peserta didik kita dari pembelajaran sosial emosional. Baik, terima kasih Bu Asri atas pertanyaannya. Mungkin yang bisa dilakukan untuk tadi secara singkat saya menangkap bahwa bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional ini di kelas ketika anak sedang stres seperti itu. Nah, sebenarnya seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran sosial emosional ini kan berkelanjutan ya Bu ya, dan memang harus diadakan sejak dini. Dan ini juga berproses mulai dari kelas. Sebenarnya awal itu dari rumah sih sebenarnya. Rumah itu yang banyak memegang kendali terhadap karakter atau personality siswa atau peserta didik. Tapi kita kan di sekolah ya, tugas kita di sekolah. Yang bisa kita lakukan untuk mensupport kompetensi sosial emosional ini, tadi ada social awareness, nah ada juga decision making yang tadi disebut sama Ibu, mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Banyak kita yang ketika menentukan sebuah keputusan itu suka bukan suka nggak tepat, tapi bingung gitu, harus banyak cara dulu lah. Nah, di pembelajaran sosial emosional ini siswa peserta didik dilatih untuk memiliki skill itu decision making yang bertanggung jawab. Nah, skill tersebut sebenarnya menurut saya bisa diterapkan mulai dari kelas dengan misalnya tadi tuh Bu ya, kalau misalnya ketika stres ada teknik mindfulness yang bisa kita terapkan. Atau ketika kita ingin menerapkan skill decision making ini, kita bisa melalui studi kasus atau pembelajaran yang berbasis kooperatif ya. Jadi anak-anak itu kan bekerja sama nih. Kan ketika di real life kan mereka juga harus berkolaborasi dengan orang ya. Dan dimulai dari sekolah,
siswa itu diajak untuk bagaimana menghargai peserta didik yang berbeda pendapat. Nah, mulai dari studi pembelajaran yang berbasis komparatif, studi kasus, based learning dan sebagainya. Selanjutnya kita juga bisa, menurut saya yang ini itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh guru. Karena kebiasaan itu bisa kalau dikaitkan dengan sosial internal itu bisa menjadi sebuah habit dari seseorang. Kebiasaan yang positif pasti yang bisa kita terapkan, misalnya ketika mulai dari mungkin saya ketika nanti menjadi guru, saya akan membiasakan kebiasaan positif itu melalui aturan kelas. Misalnya tadi ada ketika guru bertanya, misalnya ketika guru mengajar pertanyaan, di situ siswa bisa mulai dengan membiasakan mengacungkan tangan sebelum dia mengungkapkan pendapatnya. Hal kecil itu bisa menjadi sebuah budaya gitu. Jadi ketika besar siswanya tidak memotong penjelasan orang lain. Jadi budaya positif. Iya, menurut saya dari kebiasaan-kebiasaan dan banyak kebiasaan-kebiasaan lainnya. Namun saat ini atau pikirkan itu contohnya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih cukup dari saya. Baik, selanjutnya kami dipaparkan oleh Citra. Iya. Iya.